Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rini Channel Education. Semoga semakin hari semakin bersemangat untuk beredukasi. Video kali ini kita akan bahas peran, unsur-unsur, tugas, fungsi, dan juga syarat petugas protokol. Nah, hal ini masuk dalam KD 3.11, memahami ruang lingkup keprotokolan pada mata pelajaran otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan. Saksikan videonya sampai selesai untuk informasi lengkapnya. Peran dan unsur-unsur protokol. Kalian tahu nggak sih apa itu peran protokol dan apa saja unsur-unsur protokol? Jadi di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama ada peran protokol. Jadi keprotokolan itu kan berlangsung dalam rangka penghormatan terhadap kedudukan jabatan dari suatu instansi atau lembaga. Peran protokol bukan hanya sekedar pembaca acara ataupun menyambut tamu. Protokol yang baik itu mampu meningkatkan suatu pembentukan citra dari sebuah perusahaan tersebut. Selain itu, protokoler merupakan bagian penting dari aktivitas perusahaan. Protokol harus mampu menjadi manajer yang mengatur jalannya kegiatan dengan baik. Protokol berperan menjadi koordinator kegiatan, itu maksudnya ia harus mampu mengatur segala bentuk acara mulai dari persiapan, pelaksanaan hingga pasca acara. Peran penting protokol lainnya adalah ia harus dapat bertindak sebagai mediator yang mampu menjembatani atau menengahi setiap permasalahan yang ada. Protokol yang profesional adalah mereka yang menguasai pengetahuan, keterampilan, dan kode etik keprotokolan. Mereka juga harus memiliki komitmen yang kuat dan konsisten sesuai integritasnya untuk memberikan pelayanan yang terbaik sehingga mendapatkan hasil yang terbaik juga. Nah, itu dia sedikit penjelasan dari peran protokol. Selanjutnya ada unsur-unsur protokol. Jadi ada beberapa unsur dalam protokol. Yang pertama itu ada tata upacara. Seperti yang kalian tahu, acara atau upacara itu kan harus dilakukan dengan hikmat dan tertib sesuai aturan dan adat yang sudah ditetapkan dan harus ditaati. Nah, dalam tata acara tersebut harus direncanakan itu ada contohnya orang-orang yang terlibat itu siapa saja, peralatan penunjang apa saja yang akan digunakan, dan teknis acaranya. Unsur yang kedua yaitu tata ruang. Tata ruang itu kan ruangan yang digunakan untuk kegiatan atau acara. Nah, ruangan tersebut itu harus disiapkan perlengkapan-perlengkapan seperti tempat duduk, tempat sambutan, dan lainnya sesuai jenis aktivitasnya. Nah, di dalam mempersiapkan tata ruang itu terdapat perangkat keras dan perangkat lunak yang menunjang jalannya kegiatan. Perangkat keras sendiri itu maksudnya kayak berupa meja, kursi, sofa, dekorasi, bendera, sound system, dan lainnya. Sementara perangkat lunak terdiri atas personil yang terlibat dalam acara tersebut seperti penerima tamu, petugas konsumsi, petugas keamanan, dan lainnya. Oke, di sini kita akan melanjutkan permasalahan yang kedua. Permasalahannya, tata busana. Tata busana merupakan pakaian yang harus dipakai pada saat acara keprotokoleran. Biasanya pakaian yang dipakai pada saat acara keprotokoleran itu dicantumkan di dalam undangan yang telah dikirimkan. Akan tetapi seringkali para staf undangan atau penyelenggara itu tidak memakai pakaian sesuai ketentuannya. Apakah hal ini akan mempengaruhi terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut? Penyelesaiannya, pakaian tidak mempengaruhi kelancaran suatu kegiatan, namun dengan pakaian yang rapi, menarik, dan berseragam akan memberi nilai estetis yang pada akhirnya berkesan pada semua para undangan maupun penyelenggara. Di sini saya akan mengutarakan pendapat saya mengenai permasalahan tersebut. Pendapat saya setuju bahwa kelancaran kegiatan tidak dilihat dari pakaian, tetapi pakaian itu penting karena pakaian itu adalah sebuah
tata cara. Alasannya kenapa? Tata cara atau aturan akan selalu ada dalam kegiatan keprotokolan. Jika semua mengikuti aturan, kegiatan akan berjalan dengan hikmat, rapi, dan tertib. Di sini apa ada yang memiliki pendapat lain selain pendapat saya tadi, bisa mencantumkan pendapat Anda itu di bawah kolom komentar ya. Saya tunggu. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyiapkan sebuah ruangan, yaitu penerangan yang cukup, suara dan sound system yang sesuai dengan ruangan, kemudian ruangan disesuaikan dengan jenis kegiatan dan kebutuhan, kemudian petunjuk arah yang diperlukan, dan tempat duduk sesuai dengan jenjang jabatan. Yang unsur yang ketiga yaitu tata tempat. Tata tempat merupakan ketentuan yang berlaku dalam hal tempat duduk pejabat, pimpinan perusahaan maupun tokoh masyarakat sesuai dengan kedudukannya. Tata tempat biasanya berdasarkan tempat duduk, memasuki kendaraan maupun urutan kedatangan atau kepergian. Unsur yang keempat yaitu tata busana. Tata busana merupakan pakaian yang dikenakan dalam acara keprotokoleran baik pejabat maupun penyelenggara. Tata busana biasanya tercantum dalam sebuah undangan tersebut yang akan dituju. Contoh pakaian yang digunakan biasanya atas putih, bawah hitam, batik, dan bebas, tapi harus rapi, dan sebagainya. Unsur yang kelima yaitu tata warkat. Tata warkat merupakan peraturan mengenai undangan yang akan dikirim dalam suatu kegiatan. Ada beberapa yang perlu diperhatikan dalam tata warkat, yaitu daftar nama, jumlah undangan, kemudian bentuk undangan, tulisan nama dan undangan, mencantumkan pakaian yang akan dikenakan, dan sebagainya. Itulah presentasi dari saya mengenai peran dan unsur-unsur protokol. D. Tugas dan fungsi petugas protokol. 1. Tugas protokol. Berikut ini yang harus dilaksanakan oleh bagian humas dan protokol. Antara lain, 1. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan dalam bidang informasi atau data yang meliputi pengumpulan informasi dan penyampaiannya. Kedua, penanggung jawab pelayanan umum, pengumpulan dan penyampaian informasi. Ketiga, menjalin komunikasi dengan seluruh satuan kerja di instansi atau lembaga sehingga dapat mendukung efektivitas dan efisiensi kerja. Keempat, menyediakan dan memberikan informasi kepada publik secara akurat. Kelima, mengolah dan menyusun informasi yang diperoleh sebelum disampaikan kepada publik. Keenam, menyiapkan informasi yang akan disampaikan kepada publik sehingga informasi lebih akurat, kredibel, dan mudah diterima. Ketujuh, melaksanakan pembinaan dan pengawasan di bidang humas dan protokol. Kedelapan, membuat arsip atau menyimpan dokumen kepegawaian sesuai tugas dan fungsinya. 2. Fungsi protokol. Pada dasarnya, protokol berfungsi sebagai perantara dalam kombinasi informasi sehingga proses pertukaran informasi dapat berjalan lancar. Berikut fungsi protokol secara khusus. 1. Fragmentasi dan reassembly. Informasi akan dikirim menjadi beberapa bagian secara bertahap. Apabila semua informasi telah diterima, maka akan digabungkan dengan bagian lainnya, sehingga diperoleh informasi atau data secara lengkap dan utuh. Kedua, enkapsulasi. Enkapsulasi merupakan proses pengiriman informasi yang disertai dengan alamat, kode-kode koreksi, dan sebagainya. Ketiga, kontrol konektivitas. Membangun dan membuat komunikasi berupa pengiriman informasi dan mengakhiri pengiriman tersebut dari pengirim ke penerima. Keempat, flow control.
Flow control berguna sebagai pengatur jalannya informasi dari pengirim ke penerima. Kelima, error control. Error control berguna untuk mengontrol terjadinya kesalahan sewaktu informasi dikirimkan. Keenam, pelayanan transmisi. Fungsi pelayanan transmisi adalah memberikan pelayanan komunikasi informasi dan keamanan data. Di sini saya akan melanjutkan materi tugas, fungsi, dan syarat tugas di protokol. Di sini saya mendapatkan bagian permasalahan dan penyelesaian permasalahan 11.7 dan saya akan menjelaskan apa itu tugas protokol dan bagaimana pandangan saya. Saya melihat ilustrasi tentang tugas, fungsi, dan syarat tugas protokol. Ilustrasi salah satu tugas keprotokolan. Tugas keprotokolan adalah melaksanakan kegiatan pengumpulan informasi dan penyampaian kepada publik. Akan tetapi, seringkali beberapa orang protokol kurang mampu mengumpulkan informasi secara akurat. Ia kurang aktif dalam mencari informasi, sehingga informasi atau data yang diperoleh kurang optimal. Apakah hal ini berpengaruh terhadap informasi yang akan diterima oleh publik? Pendapat saya, karena tugas protokolan salah satunya harus mampu memperoleh informasi secara akurat, sehingga apa yang disampaikan kepada publik bisa dipertanggungjawabkan. Dan harus disimpulkan bahwa seorang protokol harus memiliki syarat wajib, yaitu penampilan menarik, teliti, bahasa luas, berkepribadian baik, memiliki keahlian dalam berkomunikasi dan cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada yang mau menambah pendapat, bisa ketik di kolom komentar. Saya di sini akan melanjutkan materi yang sudah teman saya terangkan, yaitu syarat petugas protokol. Seorang menjadi protokol atau protokoler harus mempunyai kriteria tertentu. Hal ini karena dengan pengumpulan informasi dan penyampaiannya kepada publik. Oleh karenanya, ia harus cerdas dan berwawasan. Berikut ini syarat-syarat menjadi protokol. Di antaranya 1. Dapat menjadi bagian tim humas dan protokol sehingga menciptakan suasana kerja dinamis, terkoordinasi, dan tanggung jawab. Jadi kita menjadi protokol itu harus bisa bertanggung jawab. Yang kedua yaitu mampu menguasai permasalahan dan menyelesaikan secara sendiri maupun tim. Kita kalau mempunyai tim juga harus bisa menyelesaikan masalah maupun sendiri. Dan yang ketiga yaitu dapat mengolah informasi yang disampaikan secara jelas sehingga publik mudah menerima apa yang disampaikan. Yang kita sampaikan itu harus jelas, terperinci, dan mudah dipahami oleh publik. Dan selanjutnya yaitu kita harus berpenampilan menarik dan rapi semaksimal mungkin. Untuk itu kita harus menarik dan rapi. Yaitu selanjutnya memahami prinsip manajemen yang baik. Selanjutnya, memahami peran kebersihan, keindahan, ketertiban, dan lainnya dalam suatu instansi atau lembaga. Kita itu harus bisa menerapkan peran kebersihan, keindahan, dan tertib. Dan selanjutnya yaitu menunjuk diri sebagai orang yang mampu mengelola informasi dengan baik. Dan yang terakhir yaitu menekuni bidang tugas masing-masing dan memperhatikan kepentingan bidang lainnya. Jadi, kita itu harus bisa menekuni bidang sendiri-sendiri dulu. Dan untuk bonusnya yang terakhir yaitu kita harus bisa memperhatikan kepentingan bidang lainnya juga. Jadi kita itu harus selalu membantu. Untuk itu materi yang sudah saya sampaikan cukup. Terima kasih. Kebutuhan akan pentingnya literasi mandiri itu menjadi kebutuhan kita ke depan untuk semakin profesional di dalam menjalankan kewajiban kita masing-masing ya, baik dari guru, dari siswa, dari orang tua, masyarakat pada umumnya dituntut untuk menjadi profil pembelajar sepanjang hayat. Karena pada hakikatnya selama kita hidup maka kita perlu
terus untuk belajar. Setiap peristiwa, setiap kejadian itu adalah proses pembelajaran. Nah, simak terus video-video dari Rini Channel Education. Jangan lupa dukung Rini Channel Education dengan cara mensubscribe bagi yang belum subscribe ya, agar Rini Channel Education semakin hari semakin bersemangat untuk memunculkan video-video baru yang tentunya menarik untuk kita simak bersama ya. Juga nilai edukasinya semakin kita rasakan ya. Semangat berbagi, semangat belajar, semangat berbagi. Demikian ya, terima kasih untuk selalu setia menonton Rini Channel Education ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.